السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia iman dan Islam dan juga nikmat sehat dan sempat sehingga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita semua untuk berada di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terhaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam, memberikan petunjuk kepada manusia dari kegelapan menuju cahaya. Mari bersama kita lanjutkan lanjutan dari pembahasan tafsir, yaitu kita masuk kepada tafsir surat Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal layli wama wasaq wal qamari idza ittasaq latarkabunna tabaqan an tabaq. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat. Apabila langit terbelah. Idzas samaa'u syaqqat. Suratul Insyiqaq adalah surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah. Ada hadis yang menyebutkan man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'ya 'ainin falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idzas samaa'u fatarat wa idzas samaa'u syaqqat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hendak melihat terjadinya hari kiamat ka'annahu ra'ya 'ainin, seakan-akan dia melihat kiamat itu di hadapan matanya, falyaqra, hendaklah dia membaca surat
At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Dan kemudian membaca surat Al-Infitar, idza sama'u fatarat. Dan hendaklah dia membaca surat Al-Insyiqaq, idza sama'u syaqqat. Ya, kata Rasulullah, siapa yang ingin melihat terjadinya hari kiamat, ka'annahu ra'ya ainin, ya, seakan-akan kiamat itu terbayang di hadapan kedua matanya, hendaklah membaca 3 surat itu. Surat yang pertama At-Takwir, yang kedua adalah Al-Infitar, yang ketiga adalah Al-Insyiqaq. Kenapa? Karena ketiga ayat ini yang membicarakan tentang terjadinya dahsyatnya hari kiamat. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan idas sama'u syaqqat. Ya. Apabila langit itu terbelah. Kita lihat dan kita beberapa kali kita sampaikan bahwasanya langit itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, "Was-samaa banainaha." Dan langit telah kami ciptakan, wa inna lamusi'un, dan kami yang meluaskannya. Ya. Maka ciptaan Allah yang terbesar itu adalah as-samawat, yaitu langit, bi ghairi amadin tarawunaha. Dan kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat ke-25, wa yauma tashaqqaqus sama' bil ghamam. Ya. Dan akan tiba suatu hari tashaqqaqus sama', langit itu terbelah. Jadi betul-betul terbelah. Ya. Bil ghamam, ya, dengan kabut, dengan asap putih. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan turunlah malaikat itu dari langit bergelombang. Ya. Akan tiba suatu hari langit itu terbelah, terpecah. Bil ghamam, ya, dengan awan, dan kemudian malaikat itu turun tanzila, ya, secara bergelombang. Kemudian dalam surah Ar-Rahman ayat 36 Allah berfirman, fa idzan syaqqatis sama', apabila langit itu terbelah, fakanat wardah, seperti bunga mawar merah, kaddihan, berkilau seperti minyak. Ya. Ini menunjukkan dahsyatnya terjadinya hari kiamat. Allah mengatakan, dan hal ini pasti terjadi karena Allah bersumpah, idas sama'un syaqqat, ya, apabila langit itu terbelah. Ya. Di sini dikatakan infatarat wa tamayizu ba'daha min ba'd, ya, terpisah, ya, terpecah antara satu dengan yang lainnya. Ya. Atau dengan makna wantatharat infatarat, ya, wantatharat nujumuha, kemudian hancurlah bintang-bintang yang ada, planet-planet itu kemudian dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idas sama'un syaqqat. Kemudian ayat yang kedua, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya. Dan dia patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huqqat, dan sudah semestinya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka karena langit ini adalah makhluk Allah, maka dia tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya. Jadi langit ini patuh kepada Allah, sudah semestinya dia berbuat seperti itu. Dan Allah berfirman
Dalam surat Fussilat ayat yang ke-11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma stawa ilas sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuju ke langit. Wa hiya dukhanun. Yang langit itu adalah asap. Faqala laha, ya, maka Allah berfirman kepada langit itu dan kepada bumi, i'tiya, datanglah kepada kami, kata Allah. Tau'an au karha, dalam keadaan patuh ataupun terpaksa. Qalata ataina ta'in, kemudian langit dan bumi mengatakan, kami hadir ya Allah dengan patuh dan taat kepadamu ya Allah. Ya. Jadi Allah mengatakan tsumma stawa, tatkala Allah, ya, datang, tatkala Allah Subhanahu wa taala menuju ke langit, wahia dukhan, ya, dia dalam keadaan menjadi asap, kabut. Faqala laha, apa yang Allah katakan? Apa yang Allah katakan kepada langit dan bumi? I'tiya, datanglah kalian berdua kemari. Tau'an au karha, dalam keadaan terpaksa ataupun patuh. Apa kata kedua makhluk ini? Qalata ataina ta'iin, kami datang dengan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka bermaksiat kepada Allah kecuali makhluk hamba Allah yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semua makhluk-makhluk Allah, baik itu yang hidup yang mati, semuanya tunduk kepada Allah. Kecuali makhluk Allah dalam bentuk manusia ini yang kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali orang dirahmati oleh Allah dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Ya. Dan apabila bumi diratakan, wa idzal ardu muddat, ini proses yang terjadinya hari kiamat itu apabila langit terbelah, apabila bumi diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kesepakatan para ulama, Ibnu Taimiyah mengatakan bumi ini bulat. Ya, sebagaimana juga para pakar mengatakan bumi ini bulat sebagaimana kita lihat. Ya. Dalam pelajaran apa itu? Tapi akan tiba saatnya bumi ini rata. Ya. Tidak ada bangunan di atasnya. Kita lihat dalilnya dalam surat Ibrahim ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Akan tiba suatu masa bumi ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang lain. Was samawat, dan juga langit. Wa barazu lillahil wahidul qahhar, semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ya. Bumi ini akan dihancurkan oleh Allah. Ya. Diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit dipecah oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia bergelombang datang kepada Allah di bumi yang datar. Ya. Tidak ada bangunan, tidak ada apa sama sekali, diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As, beliau mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah maddatil ardu maddal adim." Kata beliau, apabila terjadi hari kiamat, bumi ini diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diratakannya kulit, ya. Disamak, ya, dibersihkan dari bulunya, ya, jadi betul-betul rata. Sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hadis ini lemah, dikatakan thumma tansiful jibal wa tamaddul arda maddal adim. Ya, bumi ini diratakan sebagaimana kulit itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana orang menyamak kulit, ya, atau meratakan kulit. Jadi bumi betul-betul hancur dan menjadi rata.
Wa qala Allah Ta'ala wa yas'alunaka 'anil jibal. Ya. Jadi orang-orang kafir mengatakan wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepada Anda wahai Muhammad 'anil jibal. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Ya. Jadi perlu diingat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib yang dahulu dan yang akan datang sebagai bukti kenabian. Ya. Pada asalnya tidak ada seseorang pun yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Tidak ada satu pun yang tahu hal-hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian yang diizinkan oleh Allah dari kalangan nabi dan rasul. Maka nabi dan rasul tahu perkara gaib untuk apa? Untuk bukti kenabiannya. Karena tidak sedikit di antara umat ini mengatakan, "Ya Muhammad, kalau Anda nabi, mana buktinya Anda menjadi nabi? Bicarakan kepada kami tentang hari kiamat." Maka Rasul bisa berbicara hari kiamat. Ya. Kemudian ceritakan kepada kami umat terdahulu. Rasul bisa menceritakan umat terdahulu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kemudian ada orang bukan nabi, bukan rasul, kok dia menganggap tahu perkara gaib, dia dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengaku saya ini muslim, kamu mau tanya apa? Jodoh kamu, saya baca jodoh kamu adalah fulana bintu fulana, asal dari sini, asal dari sini. Ya. Kalau kamu bertanya kepada saya tentang masa dahulu kamu, akan saya sebutkan. Dari mana dia tahu perkara gaib? Ya. Nah, sekarang banyak hal demikian ini. Mereka tolong menolong dengan syaitan dan jin untuk apa? Untuk tahu perkara ghaibiyat. Ya. Jadi selama kemudian orang itu bermuamalah dengan jin, dengan syaitan, maka akan dibinasakan. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya, kata Ar-Rabi, sami'tu Asy-Syafi'i yaqul, saya mendengar Imam Syafi'i mengatakan, man za'ama annahu ra'al jinna abtalna syahadatuhu illa an yakuna nabiyan. Jadi kalau ada orang, kata Imam Syafi'i, kalau ada orang mengaku tahu bisa melihat alam gaib atau jin, maka kami batalkan syahadatnya kecuali seorang nabi dan rasul. Ya. Maka pengetahuan terhadap perkara gaib mutlak milik Allah, kemudian yang dikehendaki dari nabi dan rasul. Ya. Maka kalau ada ustadz kiai yang benar itu tidak bisa lihat jin, nggak bisa. Kecuali orang yang kesurupan bisa lihat syaitan, lihat jin bisa. Tapi kalau orang normal saya nggak bisa kita lihat itu. Nah sekarang banyak model-model orang mengaku Islam, dia guru, dia apa itu sebutannya, ustadz misalkan. Kemudian menyembuhkan pasiennya dengan hal yang tidak masuk akal. Ya. Ngobati orang kerasukan syaitan, jin, dengan menggunakan cara-cara yang tidak syar'i. Ini orang awam akhirnya juga mengikuti, tapi itu sesat gitu ya. Jadi kalau menyembuhkan orang itu kesurupan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, maka itu sesat dan dilarang. Ya, ada orang menyembuhkan itu dengan dukun, dengan sihir pula. Ya. Maka ada istilah ruqyah syar'iyyah. Ya, itu ruqyah yang sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah. Karena ada ruqyah yang ghairu syar'iyyah. Ini hati-hati, ini kaitannya dengan akidah. Ya. Jadi yang tahu perkara gaib hanya Allah. Tidak ada yang tahu manusia ini. Kita tidak tahu nanti akhir hidup kita bagaimana. Kita tidak tahu ya kesudahan kita bagaimana.
Tidak pernah tahu, yang tahu hanya Allah. Kemudian dari para nabi dan rasul yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah. Untuk apa? Untuk bukti kenabian. Karena tidak sedikit nabi pasti ditantang oleh umatnya untuk menunjukkan apa? Kenabiannya. Ya, untuk menunjukkan kenabiannya. Dan orang-orang kafir berkata kepada Rasulullah, "Wa yas'alunaka 'anil jibal." Ya, orang-orang kafir mengatakan apa? Dan mereka bertanya kamu tentang gunung-gunung wahai Muhammad. Apa kata Rasulullah? Fakul yansifuha rabbi nasfa. Oh, ketahuilah gunung-gunung itu akan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah. Fayadharuha qa'an safsafa. Ya. Maka dia dibiarkan begitu saja rata. La tara fiha iwaja wala amta. Tidak ada lagi bangunan-bangunan yang tinggi, ya. Semuanya diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda. Akan dikumpulkan kelak manusia ini pada hari kiamat ala ardin bayda, yaitu di atas tanah bumi yang putih, afra kakursatin naqi, seperti tepung yang bersih, laisa fiha ma'lamun li ahadin, yang tidak ada jalan penunjuknya. Ya. Di situ diuji manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Maka kemudian bumi itu memuntahkan isinya. Ya, wa alqat ma fiha, mengeluarkan isinya, wa takhallat, sampai kosong tidak ada sama sekali. Ya. Subhanallah. Bagaimana kita bayangkan kalau kemudian bumi ini memuntahkan seluruh isinya. Ya. Bencana-bencana yang Allah tunjukkan sebagai ibrah dan pelajaran ini, ya, sudah luar biasa itu Allah tunjukkan. Bagaimana bumi mengeluarkan gasnya, ya. Itu salah satu contoh kecil saja. Tidak bisa kita bayangkan kalau seandainya kemudian bumi ini memuntahkan seluruh isinya. Dan ini kata Allah, dan ini terjadi. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan bumi akan memuntahkan isinya, wa takhallat, sampai betul-betul kosong, tidak ada isinya sama sekali. Apa maknanya di sini? Maknanya adalah wa alqat ma fiha minal amwat. Ya. Orang-orang yang sudah mati. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang yang saleh dijaga oleh Allah di alam barzakh. Ya, alam barzakhiyah ini fakta dan hakiki, wajib diimani oleh setiap muslim. Dan alam barzakh itu nyata, alam kubur, nama lainnya alam barzakh. Itu adalah satu peristirahatan pertama sebelum melewati fase-fase di antara yang terjadi di hari akhirat. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan itu setiap lewat kuburan nangis. Setiap lewat kubur nangis Utsman bin Affan. Dan dilihat oleh sahabatnya. Maka sahabatnya heran, wahai Utsman, ya, Anda kalau membaca ayat-ayat tentang azab neraka, Anda kadang nangis, kadang tidak. Tapi begitu Anda lihat kuburan, Anda nangis. Apa kata Sayyidina Utsman? Wahai sahabatku, demi Allah, kenapa saya lihat alam kubur ini nangis? Karena kuburan ini adalah awwalu manazilil akhirah, yaitu tempat persinggahan pertama di akhirat. Siapa yang selamat di alam barzakh, dia akan baik setelahnya. Siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, dia tidak akan selamat setelahnya. Ya. Sehingga kemudian di antara akidah ahlu sunnah, di alam barzakh itu ada azab, ada naim. Ya. Ada hukuman azab, ada nikmat.
Dan mayoritas ulama mengatakan yang merasakan azab dan nikmat itu ruh dan jasad. Ya. Itu berarti betapa sakitnya kalau orang diazab dan betapa nikmatnya kalau orang diberi nikmat. Ya, misalkan naik kita ngiris sesuatu tiba-tiba kena tangan, yang menjadi jasad kita, ruhnya tidak ada masalah. Ya, ruhnya nggak sakit, yang sakit jasadnya. Ya. Tapi begitu di alam kubur, ya, begitu dipukul oleh malaikat mungkar yang merasakan dua, ruh dan jasad. Ya, dan itu dahsyat itu ya. Alam barzakh itu hakiki, realita, itu termasuk faham ahlus sunnah wal jamaah. Maka siapa yang mengingkarinya, maka dia mengingkari hal-hal yang telah disepakati oleh ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Wal amwat ini dimuntahkan oleh bumi ini, kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di antara pahala yang Allah berikan kepada orang beriman yang saleh, wa yu'ammanu minal faza'il akbar, dijaga dari faza'. Faza' itu kehancuran yang dahsyat, itu hari kiamat. Jasad orang saleh tetap damai di alam kuburnya, merasakan nikmat dari nikmat surga. Makanya alam barzakh itu ada bisa menjadi raudun min riyadil jinan wa hufarun min hufarin niran. Bisa menjadi salah satu tempat taman dari taman surga, dan bisa menjadi lubang dari lubang neraka. Ya, wa alqat ma fiha, apa yang dimuntahkan? Al amwat, yaitu mayit yang pernah dikuburkan, tulang belulangnya dimuntahkan ya oleh bumi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kunuz, dan apa yang ada di dalamnya. Wa takhallat, ya, sampai kosong sama sekali. Fa innahu yanfukhu fis sur fatahurujul amwat minal ajdath ila wajhil ardi wa takhrujul ardu kunuzuha hatta takuna kal ustuwan al azim. Ya. Itu dahsyatnya. Jadi bumi ini memuntahkan seluruh isinya. Ya. Sehingga pada hari itu manusia dibuat kemudian apa? Faza', ketakutan yang luar biasa. Maka dalam surat yang lain dikatakan yauma yafirrul mar'u min akhi. Ya toh? Kemudian yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan apa? Itu sikap manusia. Kemudian wa adzinat li rabbiha wa huqqat, maka bumi itu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya dia seperti itu. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ya, innaka kadihun, sesungguhnya kalian berusaha, berupaya, ila rabbika, dan akan sampai kepada Rabb kalian, menemui Allah Subhanahu wa taala, ya, kadhan famulaqi. Ya, jadi kulun nas yaghdu. Ya, manusia ini letih, berpayah-payah. La mu'min wala kafir. Tidak orang beriman, tidak orang kafir, tidak dia salat atau tidak salat, dia berusaha. Ya. Dari pagi dia sudah bangun untuk mencari nafkah, untuk mencari sesuap nasi. Dia berusaha, berupaya, letih. Maka Umar Ibn Khattab, di antara tafsir Al-Ghasyiyah yang dahulu pernah kita bahas, ya, beliau pernah melihat seorang rahib, pendeta, keluar dari tempat ibadahnya, kusut masai, wajahnya pucat, rambutnya kusut, karena banyak puasa. Dia talak dunianya, ya, dia ceraikan dunianya, dia beribadah kepada Tuhannya. Begitu papasan Umar nangis, Umar bin Khattab menangis. Apa kata Umar?
Ya, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ya, kasihan mereka ini. Mereka berusaha, berupaya, letih, capek. Ya, tasla naron hamiyah, tapi memasuki neraka yang menyala-nyala. Ya. Setiap manusia berusaha. Mereka mencari nafkah. Mereka kemudian hidup mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan. Insan di sini adalah umum semua manusia. Innaka kadihun. Semua di antara kalian berusaha, berupaya. Ila rabbika kadhan famulaqi, dan akan datang kepada Allah. Kalian semuanya akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, wa man ya'mal mithqala dzarrah syarratin yarahu." Siapa yang berbuat sedikit kebaikan, ya, walaupun seberat zarrah, dia akan melihat kebaikan itu. Dan siapa yang berbuat kejelekan, walaupun kejelekan itu sedikit, Allah akan berikan balasannya setimpal. Ya. Makanya kita tidak boleh meremehkan amal-amal yang mungkin dianggap sebagian orang kecil. Ya. Bisa jadi dalam pandangan Allah itu besar. Kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Ya, jangan kamu remehkan perkara-perkara yang kecil yang dianggap oleh manusia remeh, kebaikan-kebaikan, namun bisa bernilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada hadis dari Sahal bin Sa'ad qala jaa Jibrilun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, kamu pasti mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang kamu cintai, kelak kamu akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Beramal sesuka kamu, karena setiap amalan itu ada balasannya. Ini kata Jibril alaihi salam. Ya. Jadi bebas. Ya. Kita diberi pilihan oleh Allah, mau baik, baik silahkan, mau tidak silahkan. Itu. Ya. Allah sudah berikan aturan-aturannya dalam Quran Sunnah. Oh, ini jalan orang-orang yang tidak baik, ditunjukkan. Oh, ini kesudahannya neraka. Oh, ini jalan orang-orang yang baik, yang sabar. Oh, kesudahannya adalah surga. Tinggal kita melihat saja. Walaupun secara takdir kita ini belum jelas. Ya. Makanya tidak boleh setiap orang mukmin merasa, wah saya ini sudah ngaji, saya pasti baik, pasti masuk surga. Tidak boleh. Belum tentu. Ya. Makanya senantiasa diminta hidayah itu setiap hari berapa kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya, tunjukkan kepada kami, berikanlah kepada kami hidayah kepada jalan kebaikan. Itu hidayah kita minta berapa kali dalam sehari? Ihdinas siratal mustaqim. Diminta kepada Allah. Ya. Oh, karena kita ini belum jelas. Ya. Matinya nanti bagaimana tidak ada yang tahu. Min ahlil jannah atau min ahlin nar la na'rifuhu. Kita tidak tahu. Kita ini termasuk dari ahli surga atau ahli neraka, tidak tahu. Makanya tidak boleh kita merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah merasa aman akan cenderung orang itu tidak beramal. Ya. Justru kalau merasa dia takut kepada Allah, dia akan memperbanyak amalnya. Sehingga dikatakan oleh Qatadah, ya ibna Adam, innaka hukala dhaif. Kata beliau, wahai ibnu Adam, sesungguhnya amal kamu itu lemah. Faman istata'a an yakuna kad'ahu fi ta'atillah falyaf'al. Maka siapa yang kemudian bisa menjadikan kelemahannya itu untuk taat kepada Allah, hendaklah dia berbuat. La quwwata illa billah. Jadi artinya apa maknanya di sini? Jangan tinggalkan sekecil apapun amal itu, ya. Sedangkan Allah berikan usia kepada kita. Selagi usia itu masih ada,
Jangan pernah tinggalkan amal-amal yang sifatnya mungkin dalam sebagian orang memandang itu perbuatan kecil. Tapi dengan niat ikhlas karena Allah, dia bisa bernilai besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Ya. Ya kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan ya Allah saya berada dalam takdir yang baik, kan gitu. Diminta itu. Allahumma rzuqna husna, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, ya Allah karuniakanlah kepada kami kematian yang indah. Ya. Allahumma ja'al akhira a'marina khawatimah, ya Allah jadikan usia kami yang terakhir adalah usia yang paling baik. Kemudian doa kepada Allah, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, bimbinglah kami untuk banyak bertaubat kepada kamu ya Allah. Ini diminta terus kepada Allah. Ya. Nah, semuanya kita berusaha ini. Termasuk ngaji ini berusaha menjadi orang baik. Ya. Ngaji berusaha menjadi orang baik. Mudah-mudahan berada dalam takdir yang baik, kan gitu. Diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Ya, ini proses terjadi di akhirat. Setelah setiap manusia itu berusaha, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang munafik. Apa balasannya? Maka Allah katakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Maka siapa yang diberikan kepadanya catatan amalnya biyaminih, dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisabnya dengan hisab yang mudah. Ya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan ini ciri ahlus sa'adah. Ya. Ciri ahlus sa'adah, orang yang bahagia itu tatkala Allah berikan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Ya. Senang sekali itu ya. Kalau dalam ayat ini dikatakan fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqul ha umqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Ya Allah, itu senang sekali itu kalau Allah pas berikan catatan amalnya, ini catatan amalmu, dia terima dengan tangan kanannya. Ya. Masya Allah. Dalam ayat yang dikatakan fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Dalam surah Al-Haqqah ya. Al-Haqqah ayat 19-20. Siapa yang diberikan oleh Allah catatan amalnya kepada tangan kanannya, apa dia? Begitu senang dia angkat catatan amal itu. Ha'u. Ya. Ini loh catat amalku. Inilah bukuku, inilah kitabku. Ha'u muqra'u kitabiyah. Ambillah, bacalah, dia bangga di hadapan seluruh manusia. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Saya akan dihisab oleh Allah. Tapi dia yakini hisabnya akan dimudahkan oleh Allah. Ya, Masya Allah. Jadi begitu dia terima dengan tangan kanannya, dia senang. Uqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Saya nanti akan dihisab oleh Allah. Tapi salah satu tanda ciri kebaikan kitab itu adalah diterima dengan tangan kanannya. Ya. Apa bisa dibuat? Nanti kalau diterima tak terima dengan enggak bisa ya. Semuanya dengan amal masing-masing itu. Ya. Maka Allah katakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim, akan tiba suatu hari kami kunci lisan manusia. Wa tukallimuna aydihim, berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi kaki-kaki mereka. Maka ada riwayat hadis yang mengatakan, maka di antara keutamaan surat Al-Mulk bisa menjaga seorang dari azab kubur. Ya, begitu malaikat datang menghampiri kepalanya, apa kata kepalanya?
Ya, wahai malaikat, tidak ada tempat bagimu di sini. Si fulan ini dulu suka membaca suratul Mulk. Malaikat datang ke dadanya, dadanya bersaksi. Ya, tangannya bersaksi. Malaikat datang di sebelah kakinya, kakinya mengatakan tidak ada tempatmu di sini wahai malaikat. Dia membaca suratul Mulk. Dia membaca surat Al-Mulk. Ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kaki bisa bicara. Kulit bisa bicara. Ya. Tatkala kulit bicara, si empunya ini pribadinya mengatakan, "Loh, kamu kok bisa ngomong? Siapa yang bisa jadikan kamu bicara?" Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang menjadikan kami ini bisa bicara. Sebagaimana Allah jadikan semua sesuatu bisa bicara. Jadi lisan nggak bisa nanti kalau kitab ini disampaikan tak rampas dengan tangan kanan saya, nggak bisa. Langsung dengan tangan kanan saya, lah. Semua orang membalas balasan itu, mengambil catatan itu dengan amal-amal kebaikan. Maka itu tanda ahlus sa'adah. Yaitu apa? Dia menerima catatan amal itu dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya. Wa huwa al-'arad al-yasir 'ala Allah. Jadi dipaparkan amal-amal itu. Ya, tapi insya Allah bagi orang beriman tidak perlu dirisaukan, ya. Walaupun sejatinya yang terjadi di alam akhirat itu menakutkan, betul menakutkan. Ya. Alam barzah itu menakutkan. Juga menyenangkan bagi orang beriman itu, ya. Ada, karena di dalam alam barzah itu ada azab, ada nikmat. Orang beriman tidak bersedih insya Allah. Ini ada satu hadis yang cukup panjang yang akan saya bacakan insya Allah. Bagaimana orang beriman nanti itu di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudni al-mu'min." Pada hari akhirat kelak, di hari kiamat, Allah mendekati seorang beriman. Allah mendekati orang beriman. Yudnil mu'min, atau orang beriman didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayadha'u 'alaihi kanafah. Ya. Atau sitrah. Kemudian Allah tutup orang ini. Ya. Kanafah itu artinya sayap burung yang menutupi anaknya dan telurnya. Itu namanya kanafah. Ya, jadi kalau ada burung yang angkrem, ya, terus sayapnya dikepakkan gini untuk menutupi anaknya itu, ya, dan telurnya, itu namanya kanafah. Ya. Jadi artinya apa? Akan tiba suatu masa didekatkan orang-orang beriman kepada Allah, maka Allah rangkul, Allah tutup. Ya. Wa yasturuhu. Setelah kanafah ini seperti itu, kemudian wa yasturuhu, dan ditutup kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, apa yang Allah katakan? Ya fulan, ata'rifu dhanba kadza? Ata'rifu dhanba kadza? Kamu dulu berbuat dosa seperti ini? Ya Allah, saya dulu berbuat seperti itu. Karena tidak bisa dusta di hadapan Allah. Semua orang mengakui dosanya. Ata'rifu dhanba kadza? Ya Allah. Na'am ay Rabbi, itu bahasanya, ya. Kamu dulu berbuat seperti ini? Iya ya Allah, saya berbuat seperti itu. Kamu dulu berbuat dosa ini? Iya ya Allah, saya berbuat seperti itu. Kamu dulu berbuat seperti ini? Semua dosa diakui, nggak ada yang ditolak. Semua diakui, nggak ada. Enggak ya Allah, saya tidak buat seperti itu. Tidak bisa dibohongi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua diakui oleh orang tersebut, oleh orang beriman tersebut. Kemudian hatta idza qarrarahu bidzunubihi, begitu semua dosa diakui, wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Dia yakin, ya Allah, saya enggak selamat ini, ya. Masya Allah, karena dosa terlalu banyak itu. Jadi kalau ditimbang itu, ada mizan itu, kemaksiatannya lebih dominan dan lebih berat daripada kebaikan. Sudah grogi itu. Oh, ya Allah, dosa saya terlalu banyak ini. Diakui, dan dia merasa diri yang celaka. Wis putus asa, wis rela lah saya. Ya Allah, ke dalam neraka. Ya, ada hadis yang mirip dengan ini.
akan tiba suatu masa Allah akan berbicara dengan hambanya, laisa lahu turjuman, tidak ada penterjemahnya. Dihadapkan di hadapannya neraka, ya, dia menoleh ke arah kanan neraka, ke arah kiri neraka, ke arah belakang amalnya sudah dilakukan. Apa kata Rasulullah? Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Takutlah kalian kepada neraka dengan secuil kurma yang kalian sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sedekah itu bisa mengantarkan orang ke dalam surga dan bisa menjaga seorang dari azab kubur. Apa itu? Sedekah. Ya. Itu kalau sedekah secuil kurma itu kan kelihatannya kecil ya. Ya. Artinya apa? Jaga diri kalian dari neraka itu walaupun dengan sedikit amal yang bisa kalian lakukan. Ya. Secuil kurma itu berapa tuh secuil kurma itu? Ya. Secuil kurma disedekahkan itu. Ya. Jadi merisa diri sudah merasa celaka. Waduh, saya ini pasti masuk neraka ini. Semua dosa diakui, semua dosa diterima. Dia meyakini dirinya halak. Coba lihat kasih sayang Allah. Kita lihat kasih sayang Allah. Qala satartuha 'alaika fid dunya. Begitu orang ini sudah takut, wah masuk neraka ya Allah. Apa kata Allah? Qala satartuha 'alaika fid dunya. Wahai hambaku, sabar. Dosamu ini sudah saya tutup di dunia. Masya Allah. Ya. Dosa itu saya tutup di dunia. Ini satartuha 'alaikum fid dunya. Wa aghfiruha lakal yaum. Dan hari ini ampuni dosa kalian. Ya. Wa aghfiruhal yaum. Fayu'ti kitab hasanatih. Maka ditulislah amal-amal apa? Catatan-catatan kebaikannya. Ya, itu besarnya rahmat Allah. Ya. Walaupun Allah besar azabnya, tapi rahmat Allah lebih besar dari azabnya. Ya. Coba dikala kita ini banyak bermaksiat, ya. Tapi Allah sabar mengampuni hamba-hambanya itu. Ya. Pintu taubat tidak pernah putus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kita ini yang lemah. Dikala kita lupa, Allah ingat kepada kita. Kita pada waktu sehat lupa ibadah. Begitu sakit ingat kepada Allah. Allah tidak murka. Ya. Begitu kita punya uang banyak lupa sedekah. Begitu jatuh miskin ingat sedekah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sehat lupa ibadah. Sakit ingat kepada Allah. Dikasih kaya lupa sedekahnya. Dikasih miskin ingat kepada Allah. Dikala hidup lapang lupa kepada Allah. Dikala hidup sempit ingat kepada Allah. Itulah manusia. Namun kasih sayang Allah luar biasa. Ya. Coba bayangkan, Masya Allah. Ya. Itu kalau kita diazab, wal'iyadzubillah. Ya. Maka Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang digeser, diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Mereka inilah orang-orang yang bahagia dan orang-orang beruntung. Tunjikum min adzabin alim. Ya. Begitu sudah putus asa, apa kata dia? Apa kata Allah? Inni satartuha 'alaikum fid dunya wa aghfiru lakal yaum. Pada hari ini aku ampuni. Jadi sudah istighfar itu sudah Allah lupakan, itu tidak ada. Jadi Allah kalau sudah mengampuni dosa hambanya, terus enggak diingat-ingat. Ya. Ghafar itu artinya dosa yang tidak pernah diingat lagi sudah. Hilang-hilang gitu saja. Ya, kadang kalau kita punya ada orang yang menyakiti kita, ya kita memaafkan masih ada sikat berundel itu. Ya, maaf, tapi butuh waktu saya untuk memaafkan kamu. Ya, begitu dimaafkan, ini ada suara apa ini? Kok kayaknya bersaing dengan suara apa ini saya ini? Mohon ibu-ibu ini anaknya untuk apa ya? Suaranya dimatikan atau main di luar ya. Jadi suara saya tidak bersaing dengan suara kartun itu ya. HP itu ya, itu HP. Hati-hati ibunya ini. Dijaga anak dari HP ya.
Yang kadang yang penting menang tak kasih HP ini salah. Hati-hati, bahaya itu. Yang penting anak diam tak kasih HP itu. Biasanya bapak yang paling banyak ini bapak ini. Karena bapak ini suruh ngomong enggak betah. Baru dikasih enggak ada 2 menit sudah, "Mi, ini anak nangis," gitu ya. Kasih HP yang penting menang beres sudah itu. Hati-hati, itu anak bisa ketagihan. Ya. Baik, kemudian sampai mana, sampai lupa saya ini. Insyaallah ini. Saya tadi dari bicara apa tadi? Oh baik. Jadi kalau kita kemudian berbuat kesalahan, kadang masih ada sifat gerundel. Kalau Allah sudah ampuni hamba, lupa, Allah hilang betul. Sudah enggak ada lagi diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang sama sekali. Ya. Kemudian fayu'ti kitabah hasanati. Dibagikanlah kemudian catatan amalnya. Ini amal-amal kamu. Kejelekan kamu sudah hilang. Dulu kamu yang salat sering masbuk, kadang enggak salat, insyaallah hilang. Ya, ini kebaikan-kebaikan kamu. Wa amal kafir al munafiqin. Bagaimana orang kafir dan munafik? Ya. Beda perlakuan Allah kepada mereka. Wa amal kafir wal munafiq fayaqulul asyhad haula illadzina kadzabu. Mereka ini orang-orang pendusta, kata Allah. Ala rabbihim, berdusta atas Rabbnya. Ala la'natullahi ala zalimin. Dan kemudian bagi merekalah ya, laknat Allah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ya, Masya Allah, itu menunjukkan apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Dikala kita ini muqassirin itu artinya amalnya tidak banyak. Ya. Jadi kalau dilihat rasa-rasanya mustahil menjadi ahli surga kita ini. Ya. Tapi kata Allah, wala tai'asu mir rauhillah. Jangan berputus asa di rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah menghapuskan semua dosa. Ya. Artinya apa? Hisabnya orang beriman itu dimudahkan. Ya. Maka tatkala ada ayat ini, Sayyidatu Aisyah protes kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, bagaimana hisabnya orang beriman itu?" Karena Rasul pernah mengatakan, "Man nuqishal hisab halak." Siapa yang hisabnya dirincikan, dia pasti celaka. Setiap orang yang menemui hisab, dia pasti celaka, masuk neraka. Ya. Maka Aisyah protes kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimana kami orang yang beriman? Bukankah Allah mengatakan fasaufa yuhasabu hisaban yasira, dan kelak mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah?" Ya. Maka kata Rasulullah SAW, "Wahai Aisyah, ya, maka tidak ada orang yang hisabnya dipersulit, kemudian hisabnya mereka yang dirincikan seperti hisabnya orang-orang kafir. Hisabnya orang beriman al-arad, hanya pemaparan saja. Ya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan itu. Ya. Selama seorang beriman tidak berbuat dosa syirik yang besar. Ahlul kabair itu pun dimaafkan oleh Allah kalau Allah berkehendak. Ya, ahlul kabair itu orang berbuat dosa besar itu tidak dikafirkan secara hukum, nggak boleh. Ya. Bagaimana hukum mereka di sisi Allah kalau sudah mati? Kalau orang mati ini pelaku dosa besar mati, ya, kemudian belum bertaubat, tapi tersisa ada keikhlasan dia. Idza mata min ghairi taubah, tentunya orang kalau mati terus bertobat meninggal diampun semua dosanya. Tapi dia mati, bagaimana hukumnya di sisi Allah? Hukum dunia enggak dikafirkan, pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Di sisi Allah, insya'a udziba wa insya'a afa'an. Kalau Allah berkehendak orang ini disiksa, kalau Allah berkehendak orang ini akan dimaafkan semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia disiksa, dimasukkan ke dalam neraka sebatas dosa yang dia perbuat. Ya. Begitu dosanya sudah bersih, dia diangkat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Makanya ada istilah jahannamiyun, mantan ahli neraka. Ya, napi, pernah jadi napi di neraka. Ya.
narapidana neraka itu. Maka nanti orang ahli surga itu bermacam-macam. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang masuk surga pernah dulu di neraka. Kenapa? Karena tersandung dosa besar. Selama tidak syirik. Makanya Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, unduru man kana fi qalbi mithqala dzarratin min iman fa akhrijuhu. Wahai malaikat, engkau lihat siapa di antara penghuni-penghuni neraka itu yang ada iman walaupun seberat biji dzarrah. Ya, angkat dia dari neraka, masukkan ke dalam surga. Ya. Nah, tapi bagaimana kita ini nanti meninggal langsung ke surga? Wes gak apa-apa mampir dulu di neraka, enggak apa-apa. Jangan ya. Di neraka itu perbandingan hidupnya itu uluf, ya, 1000 tahun, ya, ribuan tahun dengan dibanding satu hari di dunia. Ya. Besok pengennya tentunya kita ini masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung ke surga. Ya, jangan nggak apa-apa mampir di neraka sebentar aja nggak apa-apa. Janganlah, ya. Wala'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya langsung semuanya besok lewat jalan tol masuk surga itu. Terus nggak mampir-mampir ke neraka, tidak menemui hisab, tidak kemudian tidak diazab, ya, yadkhulul jannah bi ghairi hisabin wala adzab. Itu yang kita inginkan, ya, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, tentunya bagaimana kita senantiasa memperbaiki amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak dipungkiri, ya, namanya manusia akan tergelincir dalam kesalahan itu. Tapi Allah buka pintu taubat. Allah buka pintu istighfar, ya, yang tidak kenal waktu itu. Kapanpun orang bisa taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang menerima dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi, ya, maka dia akan kembali kepada keluarganya masrura. Di mana keluarganya ini? Fil jannah, di surga. Li'annahu naja minal adzab wa faza bis thawab. Dia senang. Begitu hisabnya mudah, istilahnya dia seperti orang yang lulus dari ujian, ya, naik kelas. Dia datang kepada keluarganya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dalam keadaan senang. Kenapa? Karena diselamatkan dari neraka dan diberi pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bahagia dia. Nah, kalau mayit di alam barzah, begitu dia bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, apa kata malaikat? Nam naumatal arus. Tidurlah seperti tidurnya seorang pengantin. Ya, nggak tahu tidurnya seorang pengantin bagaimana itu. Dia tidurnya nyenyak. Tidak ada yang berani membangunkan kecuali orang yang mencintainya. Ya, tidur di alam kuburnya, merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membangunkan? Orang-orang yang mencintainya. Bi bangun, anaknya gitu, ya. Ya. Kadang mungkin anaknya tertidur, datang ibunya, nak bangun. Dia berada di dalam kebaikan. Ya. Itulah, sehingga kemudian menjadi orang beriman tidak ada ruginya. Ajaban di amril mu'min kulluhu khair. Semuanya baik. Ya. Walaupun dunia ini menjadi darun ibtila bagi orang-orang beriman. Ada ujian kebaikan, ada ujian kejelekan yang tidak disukai. Selama orang itu sabar, istiqomah di atas jalan Allah, maka kesudahannya itu akan baik. Orang beriman itu. Ya. Wa yanqalibu ila ahli masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, ya, ai bishimalihi min khalfihi, diterima dengan tangan kirinya dari belakangnya. Ya. Kalau Allah kasih kitab, terima dengan tangan kanan dari depan. Kalau orang celaka, dia ngambil dari belakang, dari balik punggungnya. Bishimali dengan tangan kirinya, min khalfihi, dari belakang. Ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Ya, maka orang seperti ini minal khizyi wal fadihah. Wa ma yajidu fi kitabi min a'malil lati qadamaha wa lam yatub minha. Dia tidak punya catatan amal kebaikan. Terakhir saya tutup
dengan peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah berjalan melewati kubur. Ya. Kemudian kuda atau ontanya Rasulullah tidak mau jalan. Maka Rasul turun dan berkata kepada sahabatnya, "Siapa orang yang dikubur di sini?" Para sahabat menjawab, "Itu dia orang musyrik ya Rasulullah. Dulu orang yang bukan muslim, dia orang kafir." Apa kata Rasulullah? "Demi Allah, orang ini sekarang diazab. Dia sekarang sedang mencari-cari amalnya. Mana amal kebaikan yang bisa mengamankan, menjaga dia dari azab kubur?" Kata Rasulullah, ya, seandainya dia pernah sujud sekali saja kepada Allah, ya, atau dia pernah sholat 2 rakaat, tentu akan meringankan dan menjaga orang tersebut dari azab kubur. Ya. Dia mencari-cari amal, tidak ada amal kebaikan yang dia miliki. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang kufur dan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi amal kecil itu terkadang bisa menjaga seorang dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang kemudian menerima dengan tangan kirinya, fasaufa yad'u thubura, maka dia orang yang dihinakan, minal hizi wal fadihah, disingkap semua kejahatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadilah dia orang-orang yang celaka. Wallahu taala alam. Insyaallah kita berhenti di sini dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.